Yeah. Hingga disinilah letaknya bahwa kalau memang kita merasa orang Jawa, kita merasa orang suku Jawa yang murni, yang sejati, kita berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam kita berserawung orang. Jangan sampai kita menyakiti orang. Nah, banyak sekali yang mengatakan daripada orang-orang mancanegara bahwa orang Jawa sangat punya spesial, baik merantau di Malaysia, di Hong Kong, di Cina, di Jepang, di Belanda, di Amerika, suku orang Jawa mendapat keistimewaan, dikatakan orang baik gitu loh. Okay. Nah, adapun ada orang Jawa yang tidak baik, itu salah satu perkecualian atau merupakan oknum-oknum saja yang mereka tidak mempelajari ilmu daripada nenek moyang kita gitu. Yeah. Kalau mempelajari ilmu nenek moyang kita, ketakutan mereka akan berbuat jahat. Kita kembali kepada bulan Suro, sehingga kita merekomendasikan kepada teman-teman jangan dianggap bulan Suro itu menakutkan. Kemudian kalau bulan Suro berjalan harus berhati-hati, kalau kita masuk ke gunung, ke hutan harus berhati-hati, karena namanya kecelakaan musibah itu datangnya dari Tuhan, teman-teman. Ya, terus kehati-hatian itu kan sebenarnya tidak hanya di bulan Suro, Mbak. Ya. Setiap hari kita memang wajib berhati-hati. Ya, setiap harinya kita berhati-hati, dan kita sebagai pandeman atau sutresno daripada ilmu-ilmu Jawa, kita jangan sampai menghantu-hantui saudara kita, menakut-nakuti daripada teman dan saudara kita. Berilah dengan motivasi dukungan yang baik agar bulan Suro itu dipakai untuk perbuatan yang baik. Misalkan mereka-mereka yang pernah menjalankan kejahatan, mereka-mereka yang menjahati orang, atau mereka-mereka yang memusuhi orang, maka di bulan itu diawalilah sebagai kita untuk menyelesaikan tindakan-tindakan kita yang tidak baik dijadikan tindakan yang baik, karena nenek moyang kita sudah berikan dua suku kata, yaitu Suro dan Asuro. Suro adalah berani, Asuro tidak berani. Maka di antara Suro dan Asuro, maka yang dimenangkan adalah yang Suro, karena yang Asuro pasti kemurkaan dan kebejatan atau perilaku yang kemurkaan. Sehingga kemurkaan akan hancur kepada tumindak-tumindak tepakarti, tingkah-tingkah atau perilaku orang-orang yang suci. Hingga gambaran-gambaran dari itulah maka yang perlu kita pahami bahwa bulan Suro ini adalah bulan-bulan yang baik, spesial untuk kita semua, untuk merubah sikap. Apabila kita beberapa tahun punya kesalahan pada orang, apabila kita beberapa tahun dengan orang tua, dengan keluarga kita menyakitkan atau berbikin dosa, maka di bulan Suro itu juga baik sekali untuk kita mohon maaf kepada siapapun. Karena bulan Suro adalah, saya anggap juga bulan berkah. Kenapa saya ucapkan dengan bulan berkah? Karena saya sendiri mendapatkan ilmu itu hampir rata-rata di bulan Suro, teman-teman. Hingga kita senang sekali di bulan Suro itu pasti kita mencari guru atau mencari orang pintar. Setidaknya kita tirakatan di rumahnya orang-orang yang tua gitu loh. Sejak kecil, sejak muda, saya pun juga senang kita sowan di rumahnya para sesepuh, para orang-orang tua, karena kita selalu diberikan pitutur-pitutur luhur gitu loh. Kalau kita serawungnya ke teman-teman yang bejijatan, otomatis kita pasti ketularan. Ada tembang yang mengatakan kuburono wong kang soleh. Ya, kalau kita berteman pada orang yang baik, kita pasti akan bisa berimbas kebaikan. Kalau kita salah berteman, maka kita pun akan mendapatkan kerugian. Mbak, ini kita melenceng dari pembahasan, Ini saya mau bertanya terkait dengan ilmu, Mbak. Ilmu itu kalau saya amati itu mungkin bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ilmu yang bisa digunakan untuk dirinya sendiri, atau mungkin ada sosok orang yang memiliki ilmu, tapi ilmu tersebut tidak bisa digunakan untuk membantu orang lain. Ada lagi satu orang yang lain, Mbak, atau ada lagi pihak yang lain, mereka itu memiliki ilmu yang digunakan atau yang bisa digunakan untuk membantu orang, tapi tidak bisa digunakan untuk dirinya sendiri. Ini apakah memang ada perbedaan atau gimana, Mbak ini? Ya, memang ada, memang nenek moyang kita juga memberikan kawar-kawar yang bentuknya ilmu yang memang secara pribadi, yang khusus dipakai untuk kita sendiri, dan ada ilmu yang juga dipakai untuk pribadi dan dipakai untuk orang lain gitu, Mbak. Ada ilmu satu skop yang menyatakan di dalam ilmu itu untuk kepentingan kita atau keluarga kita, atau lagi ada ilmu yang dipakai untuk dua jalur atau beberapa jalur, bisa untuk kita pakai atau bisa dipakai beberapa orang atau dipakai semua orang. Hingga memang di ajaran nenek moyang di pondok-pondok seperti halnya ilmu nenek moyang itu tidak satu ilmu untuk beberapa kebutuhan. Misalkan ilmu menolak hujan, mengobati orang saja macamnya juga banyak. Ilmu mengobati orang gila, ilmu mengobati orang gatal, ilmu mengobati orang keras
santet, ilmu mengobati orang masuk angin, ilmu yang dipakai untuk sakit gigi, itu mantra-mantranya berbeda-beda, tidak ada sendiri-sendiri. Jadi tidak satu ilmu untuk semua penyakit, satu ilmu untuk beberapa kebutuhan, enggak. Jadi tergolong satu-satu gitu, Mbak. Nah, disitulah letaknya kecanggihan dan kecerdasan nenek moyang kita yang bisa menciptakan ilmu dan kaulo yang mana kita tinggal mempelajari dan kita tinggal melestarikan. Hingga hal-hal seperti inilah yang kita peduli sekali kepada ilmu-ilmu daripada nenek moyang kita, karena kita tahu bahwa kian hari ini bahwa ilmu-ilmu nenek moyang kita, adat budaya dan tradisi itu kelihatan sekali semakin hilang. Kalau kita teman-teman tahu bahwa hari-hari ini bahwa budaya saja sudah mulai kena erosi gitu loh. Kita lihat dari pagelaran wayang kulit, ketoprak, kemudian dengan wayang orang itu saja sudah tidak asli, sudah kontemporer, sudah dibikin pelawak dan sebagainya, sehingga keaslian itu sudah hilang gitu loh. Sehingga cipta karya daripada nenek moyang yang tontonan sebagai tuntunan justru malah hilang, malah sebagai hiburan dan sebagai ajang-ajang tempat untuk lonyotan. Sehingga disinilah kita sudah dapat dikatakan kita merasa kerugian dan merasa kehilangan daripada hasil nenek moyang kita. Dulu kalau pewayangan di Bumi Nusantara di Pulau Jawa, namanya wayang itu yaitu dari jam 9 sampai jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Waktu yang begitu panjang itu dipergunakan yaitu untuk acuan-acuan ilmu dan kaulo sebagai tuntunan daripada penonton. Sekarang itu yang namanya pagelaran wayang saja, intinya perkirakan saya hanya 3-4 jam saja, yang lain hanya hiburan. Sehingga ramuan atau bentuk-bentuk isian daripada pagelaran sekarang itu sudah banyak hiburan yang mana tidak sebagai tuntunan gitu loh. Sehingga disinilah letaknya bahwa kita ikut campur turun tangan yang mengadakan yaitu konten-konten agar kita selalu ingat, selalu iman, selalu kita mengangkat yaitu aset nenek moyang kita, melestarikan agar aset ini tidak mudah hilang. Kalau tidak ada orang-orang seperti kita, tentu nanti berbahaya sekali bahwa yang membawa atau yang mengawetkan atau yang melestarikan seni budaya ya khususnya kita sendiri, karena kita sendiri kan merasa memiliki hak sebagai orang Jawa yang patut untuk melestarikan kebudayaan nenek moyang. Seperti halnya ilmu juga demikian. Kita bisa juga pakai ilmu-ilmu yang lain tanpa pakai ilmu Jawa, tapi niat kita tidak seperti itu. Niat kita melestarikan agar nenek moyang itu jelas bahwa punya ilmu yang andalan, bahwa jongko-jongko daripada Joyoboyo, Ronggo Warsito sampai sekarang pun juga dikagumi orang gitu loh. Maka jongko-jongko daripada anak pribumi Nusantara itu hebat-hebat sekali, sampai sekarang terbukti dan nyata. Maka apabila kita tidak menghormati, kita tidak menjaga, maka apa yang diciptakan nenek moyang kita pasti akan tenggelam, pasti akan hancur, pasti akan hilang di bumi Nusantara ini. Maka saya berterima kasih kepada teman-teman kita yang membuat konten yang mengangkat yaitu orang Jawa bangkit, pribumi bangkit, Nusantara bangkit. Terus kemudian banyak teman-teman yang membuat konten-konten mengangkat daripada yaitu aset-aset nenek moyang, apapun bentuknya yang isinya itu mereka teman-teman kita juga ikut serta andil dalam menjaga melestarikan aset nenek moyang kita, Mbak. Gitu. Kemudian kita kembali ke pembahasan, Mbak. Jenengan tadi mengatakan bahwa nenek moyang itu kan memiliki keyakinan bahwa dalam mencari ilmu itu akan lebih bagus jika dilakukan di bulan Suro. Terus kemudian dalam mencari ilmu ini, Mbak, apakah kita harus mencari ilmu itu satu persatu atau mungkin sekali jalan bisa beberapa ilmu kita pelajari bersamaan? Di dalam satu bulan Suro itu kan 30 hari, Mbak. Untuk mencari ilmu biasanya nenek moyang itu terpatok daripada 3 hari, 7 hari. Ada yang 1 hari, sehingga apabila kita di bulan Suro ini mencari 3 bentuk wujud ilmu itu bisanya 3 atau 4, Mbak. Tapi satu-satu. Satu-satu, misalkan 7 hari, 7 dikalikan 4 kan sudah 28. Ini 1 bulan habis, sehingga di dalam 1 tahun kita hanya bisa mengambil 4 pelajaran atau 4 mata pelajaran. Kita tidak mampu menjalankan puasa yang bertele-tele. Bahkan ada juga yang dalam 1 bulan ini saja hanya mengambil 1 kali, karena kita yang namanya puasa itu kan susah sekali, Mbak. Kita mengeluarkan energi, kita mengeluarkan biaya, kita mengeluarkan tenaga, sehingga rata-rata di dalam 1 bulan itu mengambil ilmu 1 atau 2, Mbak, nggak kuat sampai 4 karena fisik kita yang mungkin lemas gitu, Mbak. Itu tujuannya selamatan setelah mencari ilmu itu apa, Mbak? Semua kegiatan yang ada di dunia ini semua pasti mencari keselamatan. Bahkan agama tercetak di dunia ini intinya juga mencari keselamatan, baik keselamatan dunia dan akhirat. Ada guru saya mengatakan bahwa Islam itu dari kata dari tembung yaitu aslamat dan salimah.
selamat jalan, salimah selamat, artinya mencari jalan keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga kalau setiap orang tidak mencari keselamatan tidak mungkin. Sehingga nenek moyang kita juga demikian pula juga mencari keselamatan dalam pula mereka menciptakan ilmu, mereka mendekatkan diri kepada Sang Hyang Agung. Sehingga sama saja. Sehingga semuanya kehidupan yang ada di bumi pertiwi ini atau muka bumi jagat raya ini pasti mencari keselamatan. Seperti hewan, manusia yang mereka mencari makan pun juga mencari keselamatan. Bahkan kita apabila pergi kemanapun juga mengharapkan keselamatan. Jadi keselamatan itu memang dibutuhkan setiap insan manusia, bahkan hewan, jin dan sebagainya. Keselamatan sangat penting bagi kehidupan kita, Mbak.